Undian babak pertama tidak diragukan lagi sangat penting. Jika seseorang bisa menggambar lawan yang relatif lemah, itu akan menjadi keuntungan bagi tim manapun. Terutama untuk tim seperti Akademi Shrek yang akan melewatkan babak kedua. Jika mereka bisa menang mudah di babak pertama, maka mereka bisa menghemat energi mereka untuk melepaskannya di babak ketiga kompetisi. Kontes yang sebenarnya dimulai dari ronde ketiga. Flander kembali segera, ekspresinya jelas sangat bagus, senyum di wajahnya. Melihat penampilannya yang sangat puas diri, tidak perlu bertanya, undian ini secara alami sangat bagus. Tiba-tiba, wajah Flander menjadi kosong, berkata kepada semua orang, saya punya satu berita buruk, dan satu berita baik. Kamu mau yang mana dulu? Semua orang menatap kosong, dan Dai Mubai berkata, kalau begitu beritahu kami kabar buruknya dulu. Flander merendahkan suaranya, kabar buruknya adalah, lawan putaran pertamamu adalah Blazing Academy. Akademi berkobar? Semua orang memang mengerutkan kening. Blazing Academy telah meneliti metode untuk menangani Tangsan serta siswa lain di atas peringkat ke-40 sejak kompetisi peringkat. Mereka sudah menjadi salah satu tim terkuat di sisi Heaven Do Empire. Mereka tidak jauh di belakang bahkan Akademi Godwin. Dalam kompetisi peringkat itu mungkin terlihat seperti kemenangan mudah bagi Akademi Shrek, tetapi di kualifikasi mereka masih sedikit menderita. Tentu saja, Akademi Blazing tidak cukup untuk menghalangi kemajuan mereka, tetapi menghadapi standar tim yang kuat di babak pertama, masih dihitung sebagai hasil imbang yang buruk. Tang San mau tidak mau mengatakan, mengapa kita bertemu mereka di setiap kompetisi, itu terlalu harmich. Grandmaster berkata tanpa mengedipkan mata, Flander. Lalu apa kabar baiknya? Flander tersenyum, kabar baiknya adalah, Blazing Academy telah menyerah di final, mereka secara sukarela kalah. Adalah wajah yang dibuat semua orang. Liu Erlong berkata, Akademi Blazing menghabiskan banyak upaya untuk berjuang menuju final. Mengapa mereka tiba-tiba kalah? Flander merentangkan tangannya, berkata, jangan tanya saya. Saya juga tidak tahu. Itu diumumkan secara tiba-tiba. Tapi apapun yang dikatakan, itu masih merupakan peluang besar bagi kami. Kami melewatkan 2 putaran pertama. Ning Rongrong terkikik. Betul sekali. Kami masih masuk 10 besar tanpa perlawanan. Flander berkata, kompetisi akan segera dimulai. Anda semua memperhatikan lawan Anda dengan hati-hati. Ini adalah kompetisi eliminasi, menyembunyikan kekuatan Anda tidak mudah. Keuntungan terbesar dari melewatkan 2 ronde pertama bukanlah tidak bertarung, melainkan mampu menangkap kekuatan lawan dengan lebih baik. Yang bisa memasuki babak ketiga bukanlah orang lemah, setidaknya tidak di bawah level Akademi Blazing. Final tidak memiliki upacara pembukaan besar seperti yang diharapkan, semuanya sangat sederhana. Salah satu Kardinal Spirit Hall naik ke atas panggung dan mengumumkan dimulainya final, sekaligus mengumumkan daftar tim yang bertarung. Dilakukan oleh wasit yang dipilih secara khusus oleh Spirit Hall, kompetisi dimulai. Kedua belah pihak di babak pertama tidak terlalu kuat, dan 7 iblis Shrek tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri di tempat istirahat. Oscar berkata, final ini tampaknya tidak semegah kualifikasi. Bahkan tidak ada upacara pembukaan. Ada juga beberapa penonton yang menyedihkan, paling banyak beberapa ribu. Tang San berkata, meskipun hanya ada beberapa ribu, jangan lupa bahwa mereka semua adalah Master Roh. Selain itu, mayoritas yang luar biasa seharusnya adalah Spirit Masters milik Spirit Hall. Spirit Hall seharusnya memiliki alasan untuk tidak mengizinkan orang biasa menonton pertempuran. Bukankah para guru mengatakan bahwa final antara 3 kekuatan terakhir akan diadakan di depan Istana Paus tertinggi? Itu adalah klimaks sebenarnya dari kompetisi. Ketumpulan saat ini sangat mungkin untuk dipersiapkan untuk saat itu. Pertandingan pertama selesai dengan sangat cepat, pertandingan kedua adalah Akademi Godwin melawan Akademi Bunga Matahari Naga Kekaisaran Bintang Luo. Apa? Saat kelompok Akademi Shrek melihat formasi Akademi Godwin, mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiri dengan kaget. Pusat formasi Akademi Godwin secara mengejutkan telah mengubah 4 orang, dan keempat orang ini secara tak terduga berasal dari Akademi Berkobar. Lebih dari selusin Akademi di pihak Star Luo Empire tidak bereaksi, tetapi pihak Heaven Do Empire meledak. Bagaimana anggota tim Akademi Blazing sekarang di Akademi Godwin? Alis Grandmaster berkerut, dan Flander tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, apa yang terjadi di sini? Saya akan pergi bertanya kepada komite organisasi. Selesai berbicara, dia langsung pergi dengan langkah cepat. Kehebohan di bawah tidak mempengaruhi pertandingan di atas.
Dengan Huo Wu memerintah dari belakang, dan Feng Xiaotian dan Huo Shuang berdiri paling jauh di depan. Ketika mereka tiba-tiba mengungkapkan semua cincin roh mereka, lawan tidak bisa menahan perasaan sedingin es. Tidak perlu diragukan lagi, 7 orang yang mewakili Akademi Godwin semuanya adalah leluhur roh di atas peringkat ke-40. Seluruh pertandingan praktis merupakan pembantaian sepihak. Huo Wu bahkan tidak perlu menggunakan Deving Flamering. Dai Mubai bertanya pada Grandmaster, bukankah dikatakan bahwa tim yang berpartisipasi tidak dapat mengganti anggota tim? Mata Grandmaster tiba-tiba menjadi cerah, mereka seharusnya memanfaatkan celah. Tim yang berpartisipasi tidak dapat mengganti anggota, tetapi ini tidak berarti bahwa Akademi tidak dapat menukar anggota yang sudah mendaftar. Bagian ini tidak dilarang secara eksplisit. Beberapa anggota tim Huo Wu awalnya ada dalam daftar orang yang berpartisipasi di final. Selama Spirit Hall setuju, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah Akademi. Xiao Wu berkata, kalau begitu, tidak bisakah kita melakukannya juga? Grandmaster menggelengkan kepalanya, sangat terlambat. Kompetisi sudah dimulai, kuota akhir anggota yang berpartisipasi di final masing-masing tim telah ditetapkan. Apalagi mereka semua akan bertanding hari ini. Setelah berkompetisi, sudah terlambat untuk berganti akademi lagi. Terlebih lagi, akademi mana yang akan menyerahkan peluang mereka sendiri di final? Akademi Blazing telah bertaruh banyak kali ini, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk membuat Spirit Hall begitu akomodatif. Setelah beberapa saat, Flander kembali dengan wajah muram. Jawaban yang diberikan Spirit Hall sangat sederhana. Selama itu dalam batas-batas aturan, komite tidak akan ikut campur. Meskipun dua akademi besar telah berubah menjadi satu, mereka telah menyerahkan satu tempat di final. Dalam beberapa hal, Akademi Shrek masih menjadi penerima manfaat. Akademi Shrek tidak sendirian dalam memprotes. Banyak akademi di sisi Heavendoe Empire memprotes secara sama, tetapi mereka juga akhirnya mengalami kegigihan Spirit Hall untuk pertama kalinya. Spirit Hall hanya memberikan satu jawaban. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda dapat pergi. Panitia akan benar-benar tidak memihak. Pejabat Heavendoe Empire tidak mempertimbangkan. Bagaimanapun, Akademi Godwin masih berada di pihak Heavendoe Empire bahkan setelah menguat. Jika mereka bisa mendapatkan catatan yang bagus, itu tidak akan menjadi hal yang buruk bagi Heavendoe Empire. Saat ini hubungan antara dua kerajaan besar dan Spirit Hall masih harmonis setidaknya di permukaan. Mereka pasti tidak akan menyinggung Spirit Hall untuk masalah sepele seperti itu. Dua ronde pertama selesai dengan sangat cepat, dan turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental disempurnakan menjadi 10 kekuatan. Babak ketiga hampir dimulai, dan giliran tim peringkat kedua Godwin Academy dan Star Luo Empire untuk duduk. Shrek Academy juga menyambut pertarungan pertama mereka di final. Jika mengatakan bahwa tidak ada yang tidak terduga terjadi di dua putaran pertama, maka setelah pengundian untuk putaran ketiga, suasana di final tiba-tiba menjadi tegang. Akademi Shrek rupanya sudah kehabisan keberuntungan di dua ronde pertama. Lawan mereka untuk putaran ketiga adalah Star Luo Imperial Advanced Spirit Master Academy. Itu juga tim yang dipilih oleh Star Luo Empire untuk menjadi salah satu dari 3 unggulan. Namun, ini masih bukan yang paling menarik perhatian. Pertandingan lain bahkan lebih mengejutkan, Akademi Master Roh tingkat lanjut Spirit Hall versus Akademi Master Roh tingkat lanjut Kekaisaran Surga Dou. Dari samping, bentrokan dua unggulan rupanya membuktikan ketidakberpihakan partai final. Tanpa ragu, dua pertandingan ini adalah prioritas tertinggi. Masih ada 1 jam sebelum dimulainya kompetisi. 10 tim teratas sudah memasuki lapangan untuk melakukan persiapan dan pemanasan sebelum memulai. Bos Dai, ada apa? Ma Hongjun bertanya agak bingung. Sejak mengetahui hasil undian, Dai Mubai tampak sangat murung, tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan dari kediaman ke tempat kompetisi. Benar-benar berbeda dari penampilannya yang biasa. Tang San secara alami juga melihat bahwa suasana hati Dai Mubai tidak normal, tetapi persepsinya berbeda dari Ma Hongjun. Meskipun Dai Mubai pendiam, Tang San masih bisa merasakan bahwa dia sedang mempersiapkan sesuatu. Meletus dari keheningan, atau layu dalam keheningan. Sifat Dai Mubai tidak diragukan lagi adalah yang pertama. Semangat juang yang dia kumpulkan di dalam tampaknya sudah mencapai puncaknya. Tidak hanya Dai Mubai dalam suasana hati yang tidak normal, Zhu Zuqing juga. Tapi ekspresi Zhu Zuqing berbeda dari Dai Mubai, mata yang biasanya sedingin es itu sekarang penuh dengan kegelisahan. Dai Mubai tidak membalas Ma Hongjun, tetapi Zhu Zuqing berdiri, menekuk pinggangnya untuk membungkuk kepada semua orang. Zuqing, mengapa kamu melakukan ini? Alis Grandmaster berkerut.
Ju Zhuqing menatap Dai Mubai, dalam pertandingan ini, kami harus menang. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi saya dan Mubai. Oscar bertanya, apa yang sedang terjadi? Jangan bilang kamu punya musuh pribadi di Akademi Kekaisaran Star Luo itu? Ju Zhuqing menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Ini adalah perjuangan klan internal. Mubai dan saya berasal dari Star Luo Empire. Kita masing-masing milik dua keluarga besar. Hubungan antara dua klan kami sangat dekat. Ada kebiasaan berhubungan melalui pernikahan. Di dalam klan, hanya orang yang paling menonjol yang bisa menjadi pewaris masa depan. Mubai dan saya bukan anak pertama dari klan kami. Kakak perempuan saya dan kakak laki-laki Mubai telah bertunangan sejak kecil, dan saya dan Mubai adalah sama. Kami berempat masing-masing adalah anak paling menonjol dari klan kami masing-masing. Mubai dan aku, alasan kami datang ke Heaven Do Empire, adalah untuk meningkatkan kekuatan kami. Turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini adalah satu kesempatan yang diberikan klan kami kepada kami. Karena kami bukan anak pertama, peluang kami untuk mewarisi sangat kecil. Jika kita bisa mengalahkan kakak kita memiliki kualifikasi untuk mewarisi. Tang San berkata, maksudmu, kakak laki-lakimu ada di tim Akademi Master Roh tingkat lanjut Kekaisaran Bintang Luo? Ju Zhuqing mengangguk diam-diam. Awalnya, saya pikir kami tidak punya harapan. Tapi, ketika saya datang ke Akademi Shrek, ketika saya bertemu kalian semua, saya tiba-tiba menyadari bahwa, dengan bantuan Anda, kami memiliki peluang untuk menang. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, apakah otoritas benar-benar penting? Bahkan jika Anda dapat mewarisi klan Anda, apakah Anda akan benar-benar bahagia? Ju Zhuqing tertawa getir, akan lebih baik jika itu benar-benar sesederhana itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami menganggap otoritas begitu penting? Tidak. Klan kami berdua memiliki aturan yang sangat khusus. Untuk membuat pewaris klan masa depan lebih menonjol, setelah memilih anak-anak untuk bersaing, mereka akan membina anak-anak ini untuk memperlakukan satu sama lain sebagai musuh pribadi. Pemenangnya memang dapat mewarisi klan, tetapi yang kalah akan sangat menderita. Untuk mencegah perselisihan internal, yang kalah akan langsung dihapus. Oleh karena itu, kami tidak hanya berjuang untuk otoritas, tetapi pada saat yang sama juga untuk hidup kami. Mengatakan ini, suasana hati Ju Zhuqing jelas menjadi gelisah. Apakah kamu tahu mengapa aku selalu bersikap dingin pada Mubai? Itu karena saya selalu menjaga kepastian bahwa saya akan mati pada usia 25. Bahkan sampai-sampai aku tidak akan mencapai usia itu. Saudara laki-laki Mubai 6 tahun lebih tua darinya, dia memiliki keunggulan dalam kecerdasan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Adikku juga 7 tahun lebih tua dariku. Dalam bersaing dengan mereka, kami praktis tidak memiliki efek apapun. Oleh karena itu, setelah Mubai datang ke Heaven Do Empire, dia memilih untuk jatuh ke dalam kebejatan, berkeliaran di antara wanita. Dengan dia seperti ini, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk hidup? Saya marah karena dia tidak berkelahi. Dai Mubai akhirnya angkat bicara. Pertarungan? Berjuang bagaimana? Kakak 6 tahun lebih tua dariku. Dia praktis adalah kandidat tertentu untuk penerus klan. Memilih saya sebagai cadangan hanya untuk memberi saudara saya lebih banyak tekanan dan dorongan. 2 tahun lalu, ketika saya melihat San kecil, Anda, Xiao Wu dan Rongrong memasuki akademi, saya akhirnya menemukan harapan. Klan memberi saya sampai usia 25. Selain tingkat intelektual, turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini adalah ujian kekuatan saya. Zhuqing dan saya harus menang atas kakak-kakak kami saat mereka berpartisipasi dalam turnamen. Mereka berdua hampir 25. Pertandingan ini adalah satu-satunya kesempatan kami. Jika kita kalah, maka kita harus menemukan rasa hormat lain untuk mengungguli mereka 2 kali lipat untuk mendapatkan persetujuan. Tetapi ketika mereka mendapatkan lebih banyak dukungan daripada kami, itu hampir tidak mungkin. Saya membenci klan saya, tetapi, untuk Zhuqing, saya masih tidak akan kembali melarikan diri. Dalam pertarungan hari ini, bahkan jika aku mati, aku tetap tidak akan kalah. Mata jahat merah darah, suasana tiba-tiba menjadi menindas. Tidak ada yang mengira bahwa Dai Mubai dan Ju Zhuqing akan memiliki tekanan dan latar belakang yang begitu besar di belakang mereka. Itu adalah ancaman bagi kehidupan mereka. Tang San mengulurkan tangan kanannya, menatap mata jahat merah darah Dai Mubai, meludahkan 2 kata, kemenangan yang pasti. Oscar segera mengikuti setelahnya, menempatkan haknya di atas Tang San.
Ma Hongjun, Xiao Wu, Ning Rongrong satu demi satu melakukan hal yang sama. Ketika tangan kanan Zhu Huqing dan Dia Mubai juga melipat tangan mereka, ketujuhnya secara bersamaan meraung, kemenangan yang pasti. Sejauh ini di turnamen, 7 Iblis Rek masih belum pernah naik pada saat yang sama. Saat formasi lengkap mereka muncul di panggung, beberapa tim Spirit Master yang tersisa di sisi Heaven Do Empire tidak bisa menahan diri untuk membeku. Huo Wu dan Feng Xiaotian berdiri bersama. Mereka berdua menduga bahwa Tang San, Xiao Wu, Dai Mubai, Zhu Huqing dan Ma Hongjun akan muncul, tetapi mereka tidak mengantisipasi Ning Rongrong dan Oscar. Meskipun Ning Rongrong telah bertindak ketika para bandit menyerang, adegan pada waktu itu dalam kekacauan, dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Tapi masih ada beberapa pertanda tentang dia. Lagi pula, pada saat itu dia telah melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya, membuktikan bahwa dia berasal dari Seven Treasure Glazetile School. Namun, orang tidak dapat memahami Oscar. Dari awal turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental sampai sekarang, dia tidak pernah muncul di atas panggung. Saat dia sekarang dengan santai mengikuti di sebelah yang lain untuk muncul di atas panggung, sangat mengejutkan kelompok Huo Wu dan Feng Xiaotian. Mungkinkah ini ahli tersembunyi Akademi Shrek? Selalu diam-diam menunggu untuk muncul. Dipimpin oleh Dai Mubai, 7 Iblis Shrek berdiri dalam barisan, diam-diam berdiri di atas panggung. Mata jahat Dai Mubai sangat serius, diam-diam menatap lurus ke depan. Di sisi lain panggung, 7 orang sama-sama berjalan perlahan. Saat Dai Mubai melihat orang itu berjalan paling depan di sisi lain, dia tidak bisa menahan matanya untuk bersinar cemerlang. Tang San juga memperhatikan orang di sisi lain. Rambut emas panjang menutupi bahu dan punggungnya, wajahnya dengan ekspresi malas, sepasang pupil dengan kilau ungu, tetapi bukan pupil ganda. Penampilannya menyerupai Dai Mubai setidaknya 70%, hanya perawakannya yang bahkan lebih tinggi dari Dai Mubai. Meskipun sangat santai, senyumnya tetap menunjukkan sikap superior. Di belakangnya mengikuti seorang wanita muda tinggi, hampir setinggi dia, sosok yang sangat besar. Kulit jenis giok putih gemuk domba, sama dengan senyum di wajahnya, dan bahkan di arena kompetisi ini memegang lengan yang pertama. Wanita muda ini sangat cantik, menyerupai Zhu Huqing bahkan lebih dari Dai Mubai yang pertama. Hanya saja dia tidak sedingin Zhu Huqing. Dia benar-benar tampak lembut. Dalam kelembutan semacam ini, lebih mudah untuk mengakui kecantikannya. Pemuda dalam tatapan pemimpin melintas di wajah Dai Mubai, dengan tenang berkata, "Mubai, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa mencapai final. Mampu menantang saya tatap muka sebenarnya sudah sukses bagi Anda. Tapi kamu harus mengerti, melakukan ini akan memaksaku untuk membalasmu. Dai Weishi, tidak perlu terlalu pengertian. Kapan kamu pernah berhenti menyerangku? Dalam pertarungan hari ini, Anda dan saya adalah musuh. Jika Anda memiliki kemampuan, kalahkan saya terlebih dahulu. Kalau tidak, siapa yang akan mewarisi klan masih belum ditetapkan." Dai Weishi tampak agak heran pada Dai Mubai. "Oh, pelaibau kita tiba-tiba berubah. Baiklah, saya ingin melihat apa yang telah Anda pelajari di tahun-tahun ini sejak Anda pergi, untuk benar-benar berani berbicara dengan kakak laki-laki Anda seperti ini. Jangan bilang bahwa gadis Huqing juga bersamamu. Sepertinya Anda akhirnya benar-benar siap untuk menghadapi kami." Tatapan jatuh pada Zhu Huqing, tatapan Dai Weishi agak serius. Melihat berhadap-hadapan dengan wanita muda di sampingnya, cahaya sedingin es secara bersamaan melintas di sudut mata mereka. "Zhu Huqing, kecuali aku salah ingat, kamu seharusnya masih kurang dari 15 tahun. Mampu berpartisipasi dalam turnamen ini, dan terlebih lagi menembus 10 besar, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan keberuntungan Anda baik, atau kekuatan Anda. Namun, Anda akan berhenti di sini. Sebenarnya, ayah dan ibu sangat merindukanmu, mereka tidak bisa melanggar aturan nenek moyang kita. Setelah turnamen, kembalilah bersamaku." Suara wanita muda di sebelah Dai Weishi berbeda dari Zhu Huqing, tanpa sedingin es, tetapi dengan rasa menawan yang menyentuh hati, suara lembut dan lembut sangat mudah menarik orang. "Zhu Zhuyun, tidak perlu terlalu pengertian. Jika saya tidak meninggalkan rumah, mungkin saya sudah mati di tangan Anda. Rindukan saya? Di keluarga kita, di mana kasih sayang seperti itu ada?" Suara Zhu Huqing menjadi lebih dingin. Baginya dan Dai Mubai, kekasih di depan mereka lebih tua, dan mereka memiliki hubungan darah yang tak terhapuskan. Tetapi di bawah tekanan klan mereka, hanya satu dari kedua belah pihak yang bisa bertahan. Tidak peduli tujuan mereka, mereka semua harus berjuang dengan seluruh kekuatan mereka. Setidaknya,
tidak ada yang berharap hidup mereka berakhir dengan mudah. Kedua belah pihak di atas panggung tidak berusaha untuk menahan suara mereka, dan pendengaran para Master Roh di bawah jauh lebih baik daripada orang biasa. Ketika mereka mendengar Ju Zhuyun mengatakan Ju Zhuking masih belum berusia 15 tahun, bahkan Spirit Masters dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak gempar. Terutama mereka yang pernah melihat Ju Zhuking bertarung sebelumnya, memiliki ekspresi yang bahkan lebih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Huo Wu sudah sama sekali tidak bernyawa. Jika mengatakan bahwa dia membayangkan dia masih bisa berada di atas Akademi Shrek setelah bersatu dengan Akademi Godwin, maka, saat ini dia sudah sangat putus asa. Lebih dari 4 tahun lebih muda darinya, tetapi kekuatannya tidak kalah dalam hal apapun. Orang-orang ini, apakah mereka benar-benar monster? Memikirkan hal ini juga tiba-tiba menimbulkan pertanyaan lain. Dia belum pernah mengetahui usia Tang San. Mungkinkah dia juga semuda itu? Wasit melangkah di antara kedua belah pihak, persiapkan untuk pertandingan. Anda dapat melepaskan semangat Anda. Aturannya seperti sebelumnya, yang kalah akan langsung tersingkir, yang menang akan masuk 6 besar. Tim Akademi Master Roh tingkat lanjut Akademi Shrek versus Akademi Master Roh tingkat lanjut Kekaisaran Bintang Luo. Siapkan. Dai Mubai dan Dai Weishi, Ju Zhuking dan Ju Zhuyun. 8 tatapan dari 4 orang bertabrakan di udara. Tatapan Dai Weishi tiba-tiba berubah sombong. Seluruh tubuhnya seolah terbuka, bahu lebar, sama-sama iblis, pada saat ini tampak sangat megah. Saudara-saudara, lepaskan semangat. Mari kita beri mereka kejutan. Kekuatan roh dari 7 anggota Star Luo Imperial Academy dirilis dalam sekejap. Dai Weishi dan Ju Zhuyun berdiri paling jauh di depan, dan fluktuasi kekuatan roh mereka juga yang paling luar biasa. Berputar dalam sekejap, 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh muncul di atas mereka. Roh Dai Weishi dan Ju Zhuyun sama dengan adik-adik mereka, macan putih dan musang neraka. Dilihat dari fluktuasi kekuatan roh, dari keduanya, kekuatan roh Dai Weishi setidaknya sudah melewati peringkat 47, dan Ju Zhuyun juga setidaknya lebih dari 46. Mereka adalah musuh paling kuat yang pernah dihadapi 7 iblis Shrek sejauh ini di turnamen. Yang lebih mengejutkan, ketika 5 orang di belakang Dai Weishi dan Ju Zhuyun melepaskan semangat mereka, 4 berada di atas peringkat ke-40. Termasuk 2 di depan, jumlah leluhur roh di tim Akademi Star Luo adalah 6. Selain yang sudah muncul sehari sebelumnya untuk mengejutkan semua orang, Akademi Aula Roh dan tim gabungan Akademi Godwin dan Akademi Berkobar. Mereka adalah tim yang telah muncul sejauh ini dengan sebagian besar Master Roh di atas peringkat ke-40. Terlebih lagi, kekuatan Dai Weishi dan Ju Zhuyun sangat luar biasa. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka tidak akan berada di bawah gabungan Akademi Godwin dan Akademi Blazing. Akademi Master Roh tingkat lanjut Kekaisaran Bintang Luo berbeda dari Akademi Kekaisaran Surga Dou. Itu tidak bisa dimasuki dengan mengandalkan status dan uang. Tapi, mengejutkan Dai Weishi dan Ju Zhuyun, 7 iblis Shrek memberikan kejutan yang sangat menakutkan bagi semua orang. Tubuh Dai Mubai dan Ju Zhuking menyala, sama dengan 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh. Mengerikan para pengamat hingga tak bisa berkata-kata, adalah Tang San yang sederhana. 2 kuning, 1 ungu, 1 hitam. 4 cincin roh muncul dalam sekejap. Semua akademi yang telah maju di pihak Star Luo Empire tidak bisa menahan tangis secara bersamaan. Kejutan masih belum berakhir. Karena di samping ketiganya, 4 lainnya memiliki cincin roh yang persis sama, semuanya dengan 2 konfigurasi ideal berwarna kuning dan 2 ungu. Tim Akademi Shrek yang tidak muncul dalam 2 putaran sebelumnya secara tak terduga memiliki 7 leluhur roh dengan konfigurasi cincin roh yang optimal dan kekuatan di atas peringkat ke-40. Hanya dalam sepersekian detik, tekanan dari cincin roh sangat mengurangi kekuatan Kekaisaran Bintang Luo sebelumnya. Wajah Dai Weishi dan Ju Zhuyun juga akhirnya berubah. Ju Zhuyun agak lupa dirinya saat dia melihat Ju Zhuking. Tidak, ini tidak mungkin. Ketika Anda meninggalkan rumah, Anda hanya berada di peringkat 20 sesuatu. Dalam 2 tahun ini, bagaimana Anda bisa menembus peringkat ke-40? Ketika Akademi Shrek mencapai final, mereka telah menarik perhatian Dai Weishi dan Ju Zhuyun. Tetapi dalam kesadaran mereka, mereka tidak terlalu peduli dengan adik-adik mereka. Lagi pula, ada perbedaan usia itu. Dengan bakat bawaan mereka yang tidak jauh berbeda, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar mereka berdua? Bahkan mengetahui bahwa anggota Akademi Shrek adalah juara kompetisi peringkat tidak mengubah cara berpikir mereka. Sebagai salah satu dari 3 tim unggulan, satu-satunya lawan di mata mereka adalah tim Spirit Hall Academy.
Tapi setelah Dai Mubai dan Zhu Zuqing benar-benar mengungkapkan kekuatan peringkat ke-40 di depan mereka, hati Dai Weishi dan Zhu Zuyun keduanya terkejut dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan perbedaan usia seperti itu, tetapi kekuatan mereka sudah hampir mengejar. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, hasilnya nanti akan benar-benar tidak pasti. Bahkan jika mereka melanggar aturan turnamen, mereka masih harus sejauh mungkin mengakhirinya di pertandingan ini. Dai Mubai memandang dingin ke arah Dai Weishi, dan secara alami membaca niat membunuh itu dari mata kakak laki-laki ini. Dalam bakat, Dai Mubai awalnya sedikit lebih baik daripada Dai Weishi, dan dengan mata ganda mata jahat bawaan, ia menerima lebih banyak perhatian sejak kecil. Kalau tidak, dia juga tidak akan dipilih sebagai lawan Dai Weishi. Pada saat ini, meskipun kompetisi masih belum dimulai, hatinya sudah sangat riang. Sejak kecil, setiap kali Dai Weishi melihatnya, ada penghinaan dan penghinaan yang mendalam di sudut matanya. Dia tidak pernah dianggap sebagai lawan. Tapi sekarang, dia menemukan keseriusan dan ketakutan di mata Dai Weishi. Semua ini adalah sesuatu yang dia andalkan dengan kekuatannya sendiri untuk diambil. Mulai pertandingan. Bersamaan dengan teriakan wasit, pertandingan yang menyita perhatian ini akhirnya dimulai. Rongrong, beri aku kekuatan roh. Saat mereka melepaskan semangat mereka, kedua belah pihak sudah terbentuk. Tang San dengan cepat mundur di belakang Dai Mubai, Xiao Wu maju selangkah, mengambil sisi kiri Dai Mubai. Ma Hongjun masih seperti biasa, melindungi dua guru roh pendukung di belakang. Teriakan nyaring datang dari Tang San. Ketika Ning Rongrong melepaskan semangatnya, dia berada tepat di belakang mereka. Setidaknya dari depan, cahaya berwarna cerah dari pagoda ubin 9 harta karunnya tidak terlihat. Mendengar arahan Tang San, cincin roh ungu menyala secara bersamaan. Garis cahaya terang yang menyilaukan memasuki tubuhnya, dan bersamaan dengan itu masih ada kilatan merah muda yang terlempar dari tangan Oscar. White Tiger Barrier sudah muncul di atas Dai Weishi. Roh mereka sama, dan meskipun kemampuan rohnya tidak persis sama dengan Dai Mubai, tiga yang pertama masih identik. Bagaimanapun, ketiga kemampuan roh ini adalah kesimpulan optimal yang diperoleh klan mereka setelah revisi yang tak terhitung jumlahnya. Tang San tanpa ragu sedikit pun melemparkan cahaya merah muda dari Oscar ke mulutnya. Seketika, lapisan samar cahaya merah muda bergabung dengan cahaya terang yang melompat saat Ning Rongrong menuangkannya ke dalam dirinya. Dai Weishi dan Zhu Zuyun pindah. Dai Weishi memimpin, cara memaksakan tirani melepaskan di semua sisi. Transformasi Fajra Macan Putih juga diluncurkan pada saat ini. Secara tak terduga oleh dirinya sendiri menekan Dai Mubai, Zhu Zuqing dan Xiao Wu. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatan rohnya adalah yang terkuat dari semua orang yang hadir. Pilihannya saat ini adalah yang paling tepat. Dia bahkan lebih tirani daripada Dai Mubai. Cara mengesankan yang dikultivasikan selama beberapa tahun di posisi teratas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dai Mubai, saudara lelaki tanpa mimpi yang melankolis ini. Di belakang Dai Weishi, Zhu Zuyun juga bergerak. Sebuah cahaya pendukung menembak ke arahnya dari belakang punggungnya, dan Zhu Zuyun menghilang secara instan. Dengan sekejap, seluruh tubuhnya hanya meninggalkan bayangan samar di udara, menggambar busur besar, melengkung di samping, langsung menuju Tang San. Jelas, mereka sudah menganggap cincin roh hitam Tang San sebagai ancaman terbesar. Tang San bahkan tampaknya tidak memperhatikan kedatangan Zhu Zuyun. Wajahnya sangat serius, cahaya cincin roh keempatnya bergegas keluar, hitam pekat naik dengan semua kekuatannya di bawah dorongan sosis merah muda yang merangsang dan roh kemampuan roh keempat Ning Rongrong. Peningkatan daya. Seketika, dia benar-benar tertutup lapisan hitam. Pada saat yang sama, di tangan kanannya, gelombang cahaya biru benar-benar mengembun di telapak tangannya dengan hampir tidak ada yang terlihat di luar. Telapak tangannya perlahan tertutup. Ding, siluet ilusi Zhu Zuyun berhenti di udara, karena siluet yang sama cepatnya tiba-tiba menghalangi di depannya. Tabrakan Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun di udara meninggalkan jejak percikan api. Dalam hal kekuatan, Zhu Zuqing masih sangat kalah dengan Zhu Zuyun. Bagaimanapun juga masih ada jarak sekitar 5 peringkat di antara mereka dalam kekuatan roh. Namun, jangan lupa bahwa di belakang Zhu Zuqing masih ada 9 harta karun berlapis ubin pagoda Spirit Master Ning Rongrong, dengan amplifikasi kecepatan, menggunakan 3 aperture Governing Heart untuk fokus padanya, secara langsung meningkatkan kecepatannya sebesar 40%. Untuk sistem serangan kelincahan Spirit Masters, kecepatan dan kekuatan serangan berbanding lurus. Meskipun Zhu Zuyun juga mendapat peningkatan kecepatan dari temannya di belakangnya, bagaimana efeknya dibandingkan dengan semangat dukungan nomor 1 dunia? Kejutan Zhu Zuyun tidak membuatnya berhenti.
Dia tentu saja melihat bahwa Tangsan baru saja akan melepaskan kemampuan cincin roh 10.000 tahun yang menakutkan itu. Dari keadaan kekuatan penyimpanan Tangsan, dia dengan jelas mengerti bahwa kemampuan roh ini sama sekali bukan masalah kecil, tidak peduli apa dia tidak bisa membiarkan lawan menggunakannya sepenuhnya. Kedua saudara perempuan terus bertabrakan di udara seperti bintang jatuh, percikan yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di udara dari tabrakan cakar mereka. Pertempuran di sisi lain sudah dimulai. Memenuhi tekanan dominan Dai Weishi bukanlah Dai Mubai, tetapi Xiao Wu. Sosok berkedip, Xiao Wu sudah muncul di depan Dai Weishi. Kemampuan roh keduanya, kebingungan iblis, dilepaskan bersamaan dengan matanya yang berubah menjadi merah muda. Dai Weishi mendengus dingin, pancaran di matanya tiba-tiba tumbuh tajam, tanpa diduga sama sekali mengabaikan kemampuan kebingungan iblis Xiao Wu. Di bawah dorongan transformasi Fajra Harimau Putih, gelombang cahaya harimau putih melesat ke arahnya. Pada saat yang sama dia mempercepat, cakar harimau terbuka, targetnya masih Dai Mubai. Namun, pada akhirnya dia masih meremehkan Xiao Wu. Hanya dalam sekejap, Xiao Wu mengejutkan semua orang. Teleportasi diluncurkan, menghindari serangan White Tiger Light Wave. Saat berikutnya, tubuh Xiao Wu tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan, dan dia langsung melingkari Dai Weishi. Sebagai kepala pewaris klan, Dai Weishi memiliki roh macan putih yang tangguh, dan bakat luar biasa. Pengalaman tempurnya yang sebenarnya secara alami sangat banyak. Dihadapkan dengan perubahan mendadak Xiao Wu, dia tidak bingung sama sekali. Transformasi Fajra Harimau Putih dengan penghalang harimau putih langsung meningkat hingga batasnya. Cahaya putih yang kaya menyembur keluar dari tubuhnya, dia ingin menggunakan kekuatan roh superiornya sendiri untuk langsung memantulkan Xiao Wu. Tapi, Dai Weishi salah perhitungan. Begitu cahaya putih di sekujur tubuhnya menyentuh cahaya keemasan yang dilepaskan Xiao Wu, cahaya putih itu tiba-tiba tidak memiliki efek pemblokiran sedikit pun. Saat berikutnya, kepang kalajengking Xiao Wu sudah tersapu, dengan kuat memutar lehernya. Soft Bonus Demon Rabbit Xiao Wu, kemampuan roh keempat, Paragon Golden Body, diluncurkan. Bagi Xiao Wu, tidak ada kemampuan roh yang lebih cocok untuknya daripada ini.